Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Jujur, Santun, Malu, dan Toleransi. Yang pertama, jujur. Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Seseorang disebut jujur apabila berkata dengan benar dan sesuai dengan kenyataan. Jujur merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Manfaat bersifat jujur. 1. Jujur akan melahirkan ketenangan. 2. Orang jujur akan dicintai oleh manusia. 3. Jujur akan mendatangkan keberkahan dari Allah SWT. Yang kedua, santun. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Manfaat bersikap santun. 1. Mudah diterima oleh orang lain. 2. Menunjang kesuksesan. 3. Dicintai Allah SWT dan Rasul-Nya. Yang ketiga, malu. Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Rasa malu merupakan bagian dari iman, karena dapat mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegahnya dari kemaksiatan. Manfaat bersifat malu. 1. Mencegah dari perbuatan tercela. 2. Mendorong berbuat kebaikan. 3. Mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhai Allah SWT. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Tila Febrianawati. Baik, di sini saya akan meneruskan bab toleransi. Apa sih toleransi itu? Toleransi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tasamuh. Secara bahasa, toleransi berarti tenggang rasa. Secara istilah, toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antara sesama manusia. Allah itu menciptakan manusia berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan tersebut bisa menjadi kekuatan jika dipandang secara positif. Tapi sebaliknya, jika perbedaan bisa memicu konflik, bisa dipandang secara negatif. Toleransi dalam Islam mencakup dua hal, yaitu toleransi antar sesama muslim dan toleransi kepada non-muslim. Apa sih toleransi antar sesama muslim itu? Toleransi antar sesama muslim berarti menghargai dan menghormati perbedaan pendapat yang ada dalam ajaran agama Islam. Contoh, perbedaan pendapat mengenai jumlah rakaat sholat tarawih. Sebagian umat Islam melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat ditambah 3 rakaat sholat witir. Sebagian yang lain melaksanakan 20 rakaat ditambah 3 rakaat sholat witir. Kedua pendapat ini harus dihargai dan dihormati karena masing-masing memiliki dasar masing-masing. Kedua yaitu toleransi kepada non-muslim, yaitu menghargai dan menghormati pemeluk agama lain untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Toleransi dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Pertama, bergaul dengan sesama teman tanpa membedakan agamanya. Kedua, menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagamaan umat lain. Ketiga, tidak menghina dan menjelek-jelekan ajaran agama lain. Keempat, memberikan kesempatan kepada teman non-muslim untuk berdoa sesuai agamanya masing-masing. Kelima, memberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah bagi non-muslim. Keenam, memberikan rasa aman kepada umat lain yang sedang beribadah. Ketujuh, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan masih banyak yang lainnya. Apa hikmah toleransi itu? Pertama, menumbuhkan sikap menghormati kepada sesama. Kedua, menciptakan ketentraman dan ketenangan dalam kehidupan individu dan bermasyarakat. Ketiga, menjauhkan seseorang atau sekelompok orang dari sifat sombong, merasa super, dan merasa paling hebat. Keempat, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Kelima, melahirkan keharmonisan dalam kehidupan
dalam bermasyarakat dan berbangsa. Apa sih toleransi dan kedamaian negeri? Toleransi antar umat beragama di Indonesia sudah berjalan baik dan perlu terus dijaga. Penduduk Indonesia sudah terbiasa dengan perbedaan agama dan keyakinan di antara mereka. Meski harus diakui, masih ada kasus-kasus kecil akibat salah paham di antara warga negara. Namun, kehidupan beragama di Indonesia sudah mencerminkan toleransi yang tinggi. Semua agama menganjurkan kedamaian dan hidup rukun dengan sesama warga negara. Tidak ada agama yang menganjurkan pemeluknya untuk saling bermusuhan dan saling menghina umat agama lain. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.